New Life on Air, senang sekali bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena itu mari kita bersama-sama siapkan hati untuk beribadah melalui program ini. Tuhan, kami bersyukur dan hari ini kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu bersama dalam ibadah online ini. Tuhan, kami ingin mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Salam sukacita, senang sekali berjumpa kembali dalam program New Life on Air. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita walau apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Kami beri judul topik kali ini adalah solusi persoalan. Markus 8 ayat 1 sampai 10, mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang.
Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari perikop ini, jelas ada satu masalah besar yang terjadi di mana ada begitu banyak orang yang tidak makan. Ini melambangkan persoalan yang sangat mendasar dan sangat berat, karena bicara tentang tidak makan, bicara tentang rasa lapar, bicara tentang perut kosong, itu berbicara tentang kebutuhan pokok manusia. Ya saudara-saudara, seringkali kita menghadapi masalah yang mungkin bukan masalah lapar, tapi kita sedang dalam masalah yang sangat berat, sangat besar. Namun lihatlah di sini, murid-murid Yesus sendiri tidak peka, tidak melihat adanya masalah itu. Tapi satu kabar baik, Yesus tahu apa yang terjadi. Yesus sangat tahu apa yang dirasakan oleh orang banyak itu. Kita bisa simpulkan yang pertama, saudara-saudara, Yesus sangat tahu jika kita dalam masalah. Yesus sangat tahu apa masalah mendasar dalam hidup kita. Mungkin bahkan lebih daripada apa yang kita tahu tentang apa yang sedang kita hadapi. Kabar baik saudara-saudara, bahwa untuk menyelesaikan persoalan yang sedang saudara dan saya hadapi, Yesuslah punya inisiatif untuk hal itu. Bahkan Yesus tahu, seringkali kita merasa tidak ada orang yang tahu apa yang sedang kita hadapi. Seringkali kita merasa, Tuhan engkau di mana? Saya berat sendirian, tidak ada orang yang mengerti. Tetapi ketahuilah, Yesus saja memperhatikan begitu banyak orang yang sedang lapar, dan dia mengatakannya kepada murid-muridnya. Yesus tahu pergumulan kita hari ini. Ingat saudara, walaupun tidak ada orang lain yang tahu, Yesus tahu jika kita dalam masalah. Dan kebenaran yang kedua dari firman Tuhan ini adalah, ketika ada persoalan, seringkali secara manusia kita mau menyerah, kita mau mundur. Lihat apa yang terjadi dengan murid-murid. Apa respon dari murid-murid mereka yang sudah sekian lama bersama-sama dengan Yesus? Mereka menjawab Yesus, bagaimana mungkin, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang memberi mereka roti sampai kenyang? Secara manusia kita sudah langsung melihat kepada kemustahilan. Bagi kita mustahil untuk kita keluar dari persoalan, mustahil untuk kita mengatasi beban berat yang sedang kita hadapi. Namun kabar baiknya kita belajar. Yesus tidak mau kita menyerah. Yesus tidak mau, Yesus tidak membiarkan murid-murid itu menyerah untuk memberi solusi kepada ribuan orang yang tidak makan. Kalau menyerah, maka mereka akan berjalan pulang, dan Yesus katakan mereka akan jatuh di jalan dan mati kelaparan. Dan Yesus tidak akan membiarkan itu terjadi kepada kita. Yesus tidak akan membiarkan kita mati karena persoalan. Yesus tidak akan membiarkan kita menyerah. Pesannya adalah Yesus tidak ingin kita menyerah. Dan yang berikutnya saudara-saudara, kita baca ayat yang kelima dan keenam. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Saudara, ketika kita mencari solusi, seringkali kita mencari dari tempat-tempat yang jauh atau yang tidak terlihat oleh mata kita. Padahal sebenarnya solusi itu ada di sekitar kita. Solusi itu ada di dalam kita. Solusi itu ada pada apa yang kita miliki. Hanya saja Yesus mau serahkan terlebih dahulu apa yang ada pada kita. Berikan terlebih dahulu, persembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati, itu akan menjadi berlipat kali ganda. Apa yang ada pada kita bukan untuk kita gunakan sendiri, bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi kita berikan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan solusi itu. Saudara-saudara, Yesus memberi solusi dengan memberkati apa yang ada pada kita. Mereka juga punya beberapa ikan. Dan sekali lagi, sesudah Yesus mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. 7 roti, beberapa ikan. Ketika diserahkan kepada Tuhan,
menjadi solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Apa yang ada pada kita hari ini? Mungkin anak kita, mungkin pasangan kita, mungkin harta kita, mungkin pendidikan kita, mungkin relasi kita, mungkin atasan kita, anak buah kita, sahabat kita. Mereka bisa dipakai Tuhan sebagai solusi bagi kita dengan cara kita serahkan dan doakan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati, mereka bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk solusi persoalan hidup kita. Bahkan manusia mungkin merasa kalau ada orang yang contohnya sekedar hanya ikut hidup, orang yang kurang mampu, orang yang terbelakang, diberikan nafkah dari hidupnya, ikut hidup, tetapi kemudian tahukah di balik semuanya itu ada makna rohani? Ternyata berkat Tuhan datang berlimpah-limpah, terpelihara kehidupan seseorang karena menolong orang yang ikut hidup bersama dengan dirinya. Nah, saudara-saudara, banyak makna rohani sebenarnya yang ada di sekitar kita. Sekarang, apa yang ada pada kita? Persembahkan kepada Tuhan. Seringkali kita mencari jalan keluar, namun sebenarnya jalan keluar itu ada di dalam rumah kita sendiri, ada di dalam keluarga kita sendiri, ada dalam gereja kita, ada di dalam melalui gembala sidang, di dalam jemaat. Hanya kita serahkan pada Tuhan. Ketika Tuhan memberkati, Tuhan bisa menjadikan apa yang diserahkan kepada Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan, untuk memberi solusi kepada kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita memahami, menerima, mengalami firman Tuhan ini dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa,
Indonesia. Ini doa kami, pulihkan Indonesia. Bapa di surga, kami ucap syukur atas setiap lagu pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai, dan panji keselamatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Jangan lupa untuk follow Instagram kami, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya supaya saudara tidak ketinggalan untuk New Life on Air berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.